Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal bisnis usaha PT Millennial Group. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal usaha PT Millennial Group. Daftar isi dari proposal ini adalah: pertama, bab 1 berisi tentang business overview yang berisi tentang latar belakang, visi, misi, dan tujuan, struktur organisasi, logo perusahaan. Bab 2 berisi tentang analisis usaha yang berisi tentang dua bagian. Pertama adalah bagian marketing mix yang berisi tentang produk, price, place, promotion, people, process, physical evidence, and political power. Bagian kedua berisi tentang kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, perlengkapan lain, dan biaya operasional serta proses pembuatan produk. Bab 3 berisi tentang analisis pasar, yaitu analisis SWOT. Bab 4 berisi tentang perhitungan keuangan, yaitu break-even analysis, balance sheet, estimasi pengeluaran, penetapan harga jual, dan estimasi laba. Di sini saya terinspirasi oleh Billy Kurniawan, yaitu owner, pemilik dari Kopi Janji Jiwa. Dengan pesannya, entrepreneur biasanya sudah dapat ide langsung bangun. Tetapi membangun sebuah brand nggak bisa setengah-setengah. Kita harus bangun cerita dan perlu learning market atau mempelajari pasar. Our company, PT Millennial Food, seperti namanya Millennial Food, yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia makanan milenial, yang memiliki maksud bahwa makanan yang kami produksi dengan cita rasa tradisional namun bergaya modern. Maksud daripada logo kami adalah seorang pengusaha yang gagah dan berani, yang selalu berani untuk mencoba hal-hal baru. Bab 1, Business Overview. Pertama, latar belakang. Latar belakang dari perusahaan kami adalah dengan permasalahan perusahaan PT Millennial Group merupakan sebuah perusahaan yang memiliki mimpi untuk membangkitkan makanan-makanan tradisional yang memiliki cita rasa yang tinggi, yang saat ini mulai ditinggalkan oleh kalangan milenial karena dianggap kuno. Solusi yang perusahaan kami buat adalah dengan cara memodifikasi makanan tradisional tersebut dengan rasa atau bentuk makanan agar bisa menarik minat kalangan muda untuk mencicipinya, sehingga masakan tersebut tidak mungkin ditinggalkan lagi. Who I? Hai, perkenalkan nama saya Kamu Budi Sunatawa, saya dipanggil Anang. Kali ini saya menjelaskan ide untuk membuat usaha di bidang kuliner. Kali ini saya akan mencoba untuk memodifikasi makanan yang martabak manis yang biasanya bertoping dasar coklat, dan saya memiliki ide untuk memodifikasi bahan topping makanan tersebut dengan hal-hal yang disukai oleh kalangan milenial. Saya juga berkeinginan untuk memodifikasi beberapa bahan utama makanan tersebut. Our team. Yang pertama, Agung Kusuma Negara sebagai marketing. Kedua, saya, Bagus Anang sebagai direktur. Ketiga, Narendra Satya sebagai di bidang produksi. Ketiga, Chandrika Mukareri di bidang accounting. Visi dan misi tujuan usaha kami adalah: pertama, visi kami adalah menjadi kedai martabak yang handal dan terkemuka. Kedua, menjadi perusahaan penyedia jasa makanan yang halal, enak, bermutu, dan terjamin demi penggunaan isi perut yang menyenangkan hati. Visi, mengutamakan kualitas dalam hal rasa, penyajian, makanan, dan pelayanan. Kedua, mengembangkan usaha di beberapa tempat yang strategis. Tujuan kami adalah menumbuhkan lapangan pekerjaan baru dan melestarikan makanan khas daerah. Analisis usaha. Yang pertama, pesan dari saya itu setinggi-tingginya jabatan apapun yang dalam pekerjaan tetap saja kita adalah pegawai. Tetapi sekecil-kecilnya usaha kita, tetap saja kita itu adalah bos. Marketing mix-nya berisi, ini adalah daftar isi dari program marketing mix yang akan kita bahas. Sedangkan pada bagian manajemen produksi, kita akan membahas hal-hal yang ada di dalam kegiatan produksi, proses pembuatan, daftar peralatan, penggunaan bahan baku, daftar peralatan, dan biaya operasional. Pertama, kita akan membahas marketing mix. Produk kami adalah produk martabak manis Black Forest. Positioning kami adalah
Agar mampu menghadapi pasar, kami mempunyai rencana mengeluarkan rasa-rasa yang disukai oleh kaum milenial. Promosi kami dengan cara lewat media sosial dan nomor telepon. Kedua, place kami adalah bertempat di jalan raya umum nomor 1. Target pasar kami adalah remaja, anak-anak, dewasa atau segala usia. Segmentasi kami adalah segala usia. Price kami dengan harga 17.000. Sasaran produksi kami merupakan remaja, anak-anak, dan orang tua. Ini adalah proses promosi kami. Hari pertama kami membuka gerai dan mengadakan promosi via media sosial ataupun secara langsung. Hari kedua, pelanggan kami mulai berdatangan karena makanan kami mulai digemari dan promosi kami sudah tersebar melalui mulut ke mulut. Hari ketiga, penjualan melalui pemesanan via medsos dan penjualan di tempat mulai meningkat. Hari keempat, produk kami mulai laku keras dengan penjualan total 40 kotak per hari dari pemesanan via medsos dan pembelian secara langsung. Ini yang merupakan physical evidence dari martabak Black Forest. People opinion. Masyarakat akan lebih tertarik karena martabak yang kami produksi memiliki varian rasa yang sangat berbeda daripada martabak lainnya. Sehingga mereka akan lebih memilih membeli martabak kami dibandingkan martabak lain karena martabak kami sudah dijamin kebersihannya dan tidak membuat dompet pelanggan kami merontok. Politika powernya. Politika power. Penggunaan bahan baku yang kami gunakan sudah disetujui oleh Badan POM sehingga sudah terjamin keamanan dan kesehatan dari bahan tersebut. Kedua, kemasan. Kemasan yang kami gunakan merupakan kemasan ramah lingkungan. Berhubungan dengan new normal, perusahaan kami sangat menjamin kebersihan dari perusahaan kami mulai dari pengolahan produk sampai dengan distribusi produk kepada pelanggan. Ini adalah kegiatan produksi kami. Kami melakukan perencanaan konsep usaha makanan yang akan kami buat. Hari kedua, menentukan dan menyiapkan bahan-bahan baku yang diperlukan untuk membuat produk makanan tersebut. Hari ketiga, kami mulai melakukan beberapa eksperimen untuk membuat produk makanan tersebut demi mendapatkan takaran yang pas. Hari keempat, kami mulai melakukan perhitungan keuangan untuk menentukan harga jual dan banyak laba yang akan kami terima. Ini adalah bahan-bahan yang kami butuhkan untuk membuat martabak Black Forest. Yang pertama, terigu serbaguna sebanyak 240 gram, coklat bubuk sebanyak 10 gram, pasta Black Forest seperempat sendok teh, telur 1 butir, baking powder 1 sendok teh, garam seperempat sendok teh, mentega 2 sendok makan. Bahan tambahannya itu berupa susu kaleng sebanyak 240 gram, coklat bubuk sebanyak 10 gram. Alat yang kami butuhkan yaitu kompor sebanyak 1 biji, gas sebanyak 1 buah, mixer sebanyak 1 buah, parutan sebanyak 1 buah, blender sebanyak 1 buah, teflon sebanyak 1 buah, mangkok sebanyak 2 buah, spatula sebanyak 1 buah. Biaya operasional yang kami perlukan yaitu dari tenaga kerja 60.000, bahan baku totalnya 71.500, listrik dan air totalnya 200.000 per bulan, gas LPG totalnya 20.000. Sehingga total biaya operasional kami adalah 351.500 rupiah. Ini adalah cara membuat produk kami. Yang pertama, campur semua bahan kecuali soda kue menjadi satu, aduk sampai rata dan diamkan selama 1 jam. Kemudian panaskan teflon, tidak usah diolesi oleh minyak supaya kulit bagian luar mulus. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian, masing-masing bagian masukkan soda kue dan baking powder ke dalam adonan. Aduk rata dan tuang dalam teflon yang sudah panas. Kemudian tutup dan masak dengan api kecil. Kemudian setelah keluar gelembung, taburi gula secukupnya dan tutup lagi dan masak sampai matang. Kemudian pada saat panas-panas, olesi margarin tabur dan dengan topping suka-suka. SWOT analisis stretch. Yang pertama, produk kami dijual untuk semua kalangan.
Kedua, produk kami terdiri dari berbagai bentuk dan varian sehingga pelanggan tidak mudah bosan dengan produk kami. Ketiga, bahan kami sangat jamin kebersihannya. Opportunities, tempat kami berjualan sangatlah strategis karena terletak di tengah kota. Fasilitas yang kami sediakan cukup memadai untuk kegiatan proses produksi kami. Kelemahan kami, produk kami tidak tahan lama dan produk kami mudah ditiru oleh perusahaan lain. Kemudian tips-nya, banyak pesaing yang menjual produknya dengan harga murah. Kemudian perhitungan keuangan. Biaya pengeluaran tetap kami adalah 351.500. Harga penjualan kami 17.000 per pieces. Kemudian biaya keluar yang dapat berubah-ubah sebanyak 6.150. Kontribusi per unit itu sebanyak 12.000. Kemudian BAP unitnya sebanyak 32.396. Kemudian BAP harganya 7.988. Balance aset jumlah biaya operasional kami adalah 351.500. Kemudian labilitas hutang kami 171.500. Kemudian besar yang modal 180.000. Kemudian biaya bahan baku. Bahan baku kami memerlukan biaya 17. Kemudian estimasi pengeluaran. Biaya bahan baku kami 17. Estimasi pengeluaran. Bahan baku kami memerlukan biaya 71.500. Habis itu ditambah perlengkapan kami, kemudian biaya operasional kami sebesar 251.500. Sehingga estimasi pengeluaran perusahaan kami sebesar 323.000. Menentukan harga jual. Total biaya bahan baku kami sebesar 71.500, sedangkan hasil produksi kami paling sedikit 10 biji per hari, yaitu harga jualnya 7.150 per satuan. Estimasi laba kami sebesar 28.500. Kemudian hitung-hitungannya sebesar 0,29%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.